Yang di sudut sana tak mau dia jawab salam, ngawat, tak masuk surga nanti. Kata orang pesisir begini, pogi mamancing ka topi-topi, dapatlah udang salua kelidi. Kalaulah salam kami tidak dijawab dengan semangat tadi, kami ulangi ibu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru jelas dia Al-Hidayah. Pengajiannya kan Al-Hidayah kan? Itu makanya dapat hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hajjat nabiyil karim sayyidil mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral mukminin, para orang tua kami jamaah yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, Bapak Ketua BKM yang berhadir bersama kita, yang kami hormati penasehat podium Ustadz Dewan yang juga berhadir bersama kita, Sekretaris Podium insyaallah Dr. Jun Arwan, ya, kori kita tadi Ustadz Ardin Gaya, terkhusus ibunda kami Nurul Khairani yang telah meringankan langkahnya untuk hadir bersama kita, ibu bapak, hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Sembari di kesempatan di pagi yang penuh berkah ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Limpahan karunia rahmat masya Allah curahkan bagi kita bersama, hingga akhirnya bagaimanapun sibuknya kita ketika ini, banyaknya problem yang harus kita tuntaskan ketika ini, bagaimanapun banyaknya masalah yang harus kita selesaikan ketika ini, dikarenakan limpahan karunia rahmat yang Allah curahkan bagi kita bersama, hingga akhirnya Allah ringankan langkah kita, Allah kuatkan semangat kita untuk sama-sama berhadir di masjid yang kita cintai ini. Berapa banyak manusia, rekan-rekan ibu yang ingin datang melaksanakan zikir bersama, sholat tasbih di masjid ini, ia sehat tapi tak sempat. Tapi ada yang sempat tapi tak sehat. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah hari ini, walaupun masanya dalam lingkaran COVID-19, kita tetap semangat untuk melaksanakan zikir kepada Allah, sholat tasbih kepada Allah. Semoga kiranya niat ikhlas kita untuk datang ke masjid ini nantinya Allah pertemukan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita panjatkan buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita manusia yang tetap selalu mempedomani beliau, manusia yang selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya kita yang selalu menjalankan torekoh-torekoh beliau mendapatkan nantinya syafaatul ujmah. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah ngantuk? Udah ngantuk? Seriuslah. Hakikatnya hidup kita di atas dunia ini, apa yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur akan ditanya oleh Allah, ilmu akan ditanya oleh Allah, jabatan yang kita kerjakan akan ditanya oleh Allah. Itu makanya bujangga kita selalu mengingatkan kita dalam syairnya begini:
Di suatu masa Anda kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan, betul? Kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan? Semua akan ditanya oleh Allah. Umurmu kemana? Udah tua pernah enggak selalu masuk keluar masjid? Pernah enggak berzikir? Pernah enggak sholat tasbih? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukur kita hari ini. Saya perhatikan yang muda, yang tua sama-sama berhadir di kesempatan ini. Insya Allah kita mohonkan kepada Allah, inilah ibu-ibu nantinya, bapak-bapak nantinya yang Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Tak panjang kita hari ini. Udah siap? Betul. Tahan ibu. Agak melet mata saya pulang dari Batubara. Ya. Begini. Dalam satu kesempatan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada seluruh sahabat. Ketika itu, apa yang dia sampaikan kepada para sahabat? Ingat poinnya. Yang pertama dia bilang begini, ya sahabu, wahai sahabat-sahabatku, ala adullukum ala yamhullah bihil khataya wa yarba'u bihid darajah. Sahabat-sahabatku, mau enggak kamu kasih tahu ada satu amalan yang amat mudah, amalan yang amat sederhana. Ketika kamu kerjakan amalan yang mudah itu, yang sederhana itu, maka yakinlah Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan gugurkan dosa. Ibu mau? Ibu mau tahu? Lantas apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Rasul, kami pengen tahu, kami mau. Apa sih sebenarnya amalan yang sederhana yang Rasul sampaikan, amalan yang kecil itu yang Rasul katakan, ketika kami kerjakan, maka Allah gugurkan dosa kami dan Allah angkat derajat kami. Yang pertama, ibu bapak yang dirahmati Allah, apa itu? Sederhana saja, isbahul wudu alal makari, sempurnakan wudu di masa-masa sulitnya. Kalaulah ibu masuk ke masjid berwudu itu biasa, mau baca Quran berwudu itu biasa, mau ngaji berwudu itu biasa. Maksudnya seperti apa Ustaz? Menyempurnakan wudu itu di masa-masa sulitnya. Tertidur kita di malam hari, ya, tertidur kita di malam hari. Seperempat malam terbangun kita, suara mendadak, rubah, terbangun kita. Atau boleh jadi kita dibangunkan dengan suara koko ayam, kukuruyu, ya kukuru. Tapi di sini tak ada ayam lagi tengok. Ada. Tempat saya SMP Raja tak ada yang nih. Terbangun kita dengan koko ayam, maka ketika kita terbangun di seperempat malam itu, tidak lantas walaupun hujannya begitu deras, walaupun cuacanya ketika itu begitu dingin, kita tidak tarik selimut kita lepas selimut kita angkat kaki kita, masuk kita ke kamar mandi, berwudu kita. Jelas? Isbahul wudu alal makari, sempurnakan wudu di masa-masa sulitnya. Ketika kita lelap dengan tidur kita, terbangun kita, Allah bangunkan kita dengan suara petir, Allah bangunkan kita dengan kokok ayam. Tidak lantas kita tidur walaupun berat kali mata kita ini untuk bangun, tapi kita bangun, kita ringankan langkah kita ringankan badan kita, berwudu kita. Ketika kita berwudu, disitulah Allah gugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kita punya mata kita basuh, wajah kita basuh, dosa wajah gugur. Tangan kita basuh, tangannya, dosanya gugur. Kakinya melangkahkan pada tempat
dia gugur dosanya. Inilah amat sangat luar biasanya. Kadang-kadang kan kita ini yang berat-berat amal ibadahnya kita kerjakan, yang sederhana kita lupa mengerjakannya. Betul Bu? Berimpak ke sana, berimpak kemari, bagus Ustaz, bagus. Tapi jangan lupakan ada amalan yang sederhana, nenek. Berwudu kita di seperempat malam ketika itu berat mata kita, berat badan kita, tapi ringan langkah kita untuk mengambil air wudu. Digugurkan Allah dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Paham tuh? Paham tuh? Oh, pernah ngaji betul itu. Paham dah. Jelas Bu? Jelas? Kadang-kadang nih, saya ingatkan dulu. Kalau udah hujan lebat, tadi malam hujan dah? Hujan dah? Ketika hujan, jangan sempat udah terbang awak, iya kan? Ini kadang-kadang lakinya tengoknya, ada nggak lakiku? Nah ini lakinya ini tersangka ada apa? Main dua hati. Takut dia, oh mana lakiku? Tapi ketika kita terbangun, kita berwudu, ini amat sangat luar biasa. Kadang-kadang enggak kita tarik selimut kita, gerak. Padahal ketika hujan turun itu, kata dia kan berzikir, hujan. Katanya. Orang yang tertidur berzikir juga itu. Betul enggak? Siapnya bangun, bangkit. Ini kadang-kadang anak-anak muda ini lagi. Ada masih lajang sini. Ini lajang ini ganteng nih. Itu lajang dah tuh. Lajang ya ini ingat nih nengok wajahnya nih Bu. Kalau udah masuk masjid begini, wow sekali jadi mantu ini. Di mana tinggalnya? Apa? Yang serba merah lajang itu Bu. Masya Allah. Ya kan? Udah 3 anak ya. Serba merah Ustaz. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, terkadang ya yang lajang-lajang, saya juga pernah lajang, ya kan? Ibu tengok sekarang saya waktu lajang dulu, saya jujur saja, ketika hujan deras, petir menyambar, ya kan? Allah bangunkan saya susah bangun. Saya aku itulah gunanya kita untuk memperbaiki diri. Artinya apa? Kadang-kadang manusia yang memanggil kita untuk melaksanakan satu pekerjaan mau kita, tapi ketika Allah ingatkan kita di pertengahan malam, tak mau kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan bagi kita. Apa contohnya Ustaz? Ketika kita tertidur tadi, tiba-tiba yang lajang-lajang nih, perang itu 2:30 loh. Ditengoknya WA, matanya sebelah ini, sebelah tertutup. Udah tidur Bang? Belum. Kenapa belum tidur Bang? Ingat adik. Itu orang bomak itu. Iya. Kadang mau saya nelpon, besok kita rapat. Ini jam 1:30. Besok kita rapat di SMS pimpinannya, siapkan berkas, kita ketemu di lantai 5. Dengan mata terpejam, bisa dia ngetik. Baik Pak, katanya. Kita siapkan semuanya. Itu manusia yang memerintahkan. Ketika Allah ingatkan kita dengan suara petir, kokok ayam dan sebagainya, bangkit kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu? Jelas? Isbahul wudu 'alal makari, sempurnakan wudu di masa-masa sulitnya. Jelas ya? Jangan pulang nanti dari sini tanya, kita tahu. Saya dulu di Kiblatain, ini di sini. Jangan sempat pulang nggak ada kita bawa. Itu yang pertama. Yang kedua apa Ustaz? Ibadah yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi dapat menggugurkan dosa kita di hadapan Allah, dan Allah angkat derajat kita. Yang kedua, wakas rutul khuta ilal masajid, berbanyak langkah menuju masjid. Walaupun rumahnya di sudut sana, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia melangkah, maka langkahnya itu dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertetangga dengan masjid banyak faedahnya, banyak manfaatnya, tapi jangan lupa bagaimana laknatnya.
Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, azan didengarkannya, azan itu berpahala dia. Tapi kalau malas kaki suaminya melangkah ke masjid itu, hati-hati loh, kurang sempurna amal ibadahnya. Bukan tidak saya, kurang sempurna. Itu dia. Wa kasrutul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Saya naik mobil, Ustaz, putaran mobil dihitung kebaikan oleh Allah. Saya berjalan kaki, Ustaz, banyaknya jalan kaki itu dihitung oleh Allah. Saya dari SM Raja, putaran kereta saya itu dihitung oleh Allah. Ini Ustaz Asraf Selian, dari mana Ustaz? Pancing, dihitung oleh Allah. Itu Ustaz Rofi dari mana? Batubara. Betul. Tadi malam Baca 3. Padahal dihitung oleh Allah. Ustaz Dewan dari mana Ustaz Dewan? Sunggar dihitung oleh Allah. Nah, ibu yang dekat-dekat pahalanya, yang jauh lebih banyak pahalanya. Oleh karenanya ikhlas saja kita ini. Kenapa? Karena ketika nanti kita menghadap Allah, Allah panggil kita, kita katakan, Tuhan, aku berjalan menuju masjid. Kebaikan yang kau berikan kepadaku, itulah nanti modalku menuju surga. Selesai. Wa kasrutul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Jelas. Yang pertama Pak, sempurnakan wudhu di masa. Yang kedua Nenek, apa? Oh, tak mau dipanggil Nenek, Ibu. Apa? Berbanyak langkah menuju masjid. Nah, yang terakhir apa itu Ustaz? Amalan yang sederhana itu yang dapat menggugurkan dosa kita di hadapan Allah. Maksudnya dosa-dosa yang terdahulu kecil ya. Kalau syirik luar biasa juga tuh. Yang dapat menggugurkan dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Ini dia. Memelihara sholat, wantazirus sholat, ba'da sholat. Artinya memelihara sholat sesudah sholat. Apa maksudnya itu Ustaz? Umpama ibu pulang dari kantor. Ketika pulang kantor, ya kan, itu pukul 5. Pukul 5 sampai di rumah, masak mandi selesai. Tiba-tiba berkumandang azan. Katakanlah bukan ibu bapak lah. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka azan. Datang dia ke masjid. Ketika datang dia ke masjid, sholat jamaah. Sesudah sholat jamaah selesai, BKM ngomong, Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah, hari ini ba'da maghrib kita melaksanakan kajian fikih. Mohonkan kepada kita bersama masyarakat yang ada di lingkungan ini untuk sama-sama berhadir di masjid ini, untuk sama-sama kita laksanakan kajian ini. Mendengar itu tak langsung pulang bapakku, nggak langsung balik dia. Dia tenang, dia duduk, dia dengarkan kajiannya. Duduknya tak bantal. Ketika sampai selesai kajian, azan Isya, maka ketika azan Isya dia tak pulang, dia sholat Isya juga di masjid ini. Umpama, ya kan? Maka itulah yang dikatakan wantazirus sholat ba'da sholat, memelihara sholat sesudah sholat. Artinya apa? Artinya bisa kita kerjakan hal yang sedemikian, tapi kata Rasul, fazalikumur rabat, yang demikian itu perjuangan. Kenapa Ustaz katakan perjuangan? Kita kan kerja pulang ke rumah capek, mau makan bersama dengan keluarga, atau sakit perut, ya, atau muntah, mencret dan sebagainya, kelelahan, udah istirahat aja di rumah. Tapi tidak, semangat dia Bu, suamiku tadi, sholat maghrib, dengar kajian, ketemu dengan Isya, berjamaah juga Isya di masjid ini. Tapi ingat, fazalikumur rabat, yang demikian itu perjuangan. Sederhana dia, tapi susah untuk dilaksanakan bersama. Jelas Bu? Jelas Bu? Jelas Bu? Oleh karenanya, mari semangat kita beribadah kepada Allah. Kalau udah dipanggil Allah, kita tak ada lagi gunanya ini. Tidak ada, harta itu tidak ada, alput itu tidak ada gunanya. Itu makanya orang Mandailing itu Ustaz Jul, ya, selalu mengingatkan dalam bahasanya yang sederhana begini. Molorung nyawa indah di badan, kehemasude nabaya harto
Apa? Apa sangat? Tuli yang lahat itaon sudena nangkan dilaknat. Apa itu? Nggak tahu? Tahu dah? Moro buseng bayak dua malaikat. Dah tak dua malaikat ini. Nangkan pasti bayak mananya mayak. Kalau tidak dapat akan dilaknat. Itulah manusia selalu maksiat. Ini beri mata hati, telinga hati-hati, jangan mulut itu gosip saja, ya kan? Kalau tidak dapat akan dilaknat. Itulah manusia nenek yang tak mau sholat. Betul? 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 Kalau tidak dapat, pertanyaan malaikat tadi, akan dilaknat. Sengsara hidup dunia akhirat. Jelas tuh. Kalau udah kita kerjakan ini amanlah kita. Kalau udah kita kerjakan ini amanlah kita. Begitu kan Ustaz Artin? Insya Allah aman kita. Bisa Bu? Kalau satu orang Insya Allah baru Boy kita aman. Aku mau aman yang ditanya malaikat nanti dalam kubur itu. apa rokok? Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, udah masuk kelas ya. Kita tak panjang-panjang. Surya. Permohonan kita kepada Allah, saya dan kita semua para orang tua kami, ibu-ibu kami ini, ya kan. Bermohon kita kepada Allah, kebaikan yang kita lakukan ini Allah berikan nanti kita satu tempat saja. Apa itu namanya? Surga. Hidup kita sederhana saja. In syarran fasarran, in khairan fa khairan. Kalau kita berbuat baik, yakin saja maka kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Apa itu? Surga. Kalau kita mengerjakan yang tak baik-baik, yakin saja maka ketidakbaikan yang Allah berikan kepada kita, kejelekan yang Allah berikan kepada kita, apa tempatnya? Neraka. Jelas? Jelas? Baik, saya rasa itu saja. Jamaah yang dirahmati Allah, para orang tua kami, intinya yang baik diambil ya. Nama saya sesuai sah muda manurung, orangnya muda ya kan. Itu makanya tengok agak ganteng saya sedikit. Sedikit tak banyak ya kan. Sedikit, kalau sedikit kan punya makhluk. Insya Allah aman ya. Ilahikum wassalamah nasrullah wa basyiril mu'minin. Sekali lagi, mamaku, ibuku, nenekku, yang baik diambil, yang tak baik dibuangkan. Anggap yang ngomong ini anak ibu, anggap yang ngomong ini cucu nenek. Payah kali nih, cucuk nih cakep, keras sekali katanya. Udah lama aja punya anak sekolah, cucu nenek yang sekolah ngomong depan neneknya. Itu saja. Ilahikum wassalamah nasrullah wal fathul qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sudut sana